Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membaca 3 tulisan Ki Hajar Dewantara dan menonton videonya, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mendengar kata menuntun, ini kita teringat dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso, Suntulodo, Imadia Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana ketiga semboyan ini menjelaskan bahwa kita sebagai pendidik ketika berada di depan siswa, maka kita menjadi teladan. Dan kita berada di tengah-tengah siswa, kita akan menjadi pembangun semangat. Dan ketika kita berada di belakang, maka kita akan menjadi pendorong atau pengarah ke yang lebih baik. Begitu pula dengan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini lebih erat kaitannya dengan kebudayaan daerah masing-masing, di mana setiap daerah mempunyai alam dan kebudayaannya yang berbeda-beda. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemayaman kebudayaan yang hidup di masyarakat berkebangsaan. Jadi dengan kata lain, bahwa pendidikan dan kebudayaan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana kebudayaan itu bisa menjadi salah satu penguat karakter untuk anak atau peserta didik. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita garis bawahi, bahwa pendidikan itu merupakan suatu perubahan, yang diibaratkan dengan planet dan tata surya. Tata surya selalu berputar, selalu mengalami perubahan. Ada 3 prinsip perubahan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dikenal dengan asas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya mencoba menghubungkan dengan pengalaman saya, baik sebagai pembelajar maupun sebagai pembelajaran. Pada dasarnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini jika dihubungkan dengan seorang pendidik, yaitu lebih cenderung ke konsep merdeka belajar, di mana setiap guru atau pendidik itu memiliki kemerdekaan dan kebebasannya dalam mengelola pembelajaran, baik itu menggunakan pendekatan, metode, model, atau strategi apa yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Jadi guru itu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Contoh misalnya, di dalam suatu kelas kita memiliki karakteristik murid yang berbeda-beda dengan keunikan masing-masing. Gaya belajar, contoh dari segi gaya belajar murid ini ada berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang keduanya audio visual, ada yang kinestetik. Nah, mungkin dari sini guru mempunyai kebebasannya untuk mengatur kelompok-kelompok anak-anak ini supaya menunjang hasil yang lebih maksimal. Begitu juga dengan murid. Nah, murid juga diberikan kebebasan, ya, merdeka belajar. Seperti penerapan Ki Hajar Dewantara yang diterapkan pada cenderungnya ke arah sosiokultur. Jadi budaya lokal, budaya khususnya di Banjarmasin. Kita kenal daerah Banjarmasin itu adalah kota yang religius, dan kebetulan sekolah kami meskipun di bawah naungan Dinas Pendidikan, tetapi kami lebih banyak menerapkan konsep-konsep keagamaan sebagai salah satu program unggulan atau keunggulan lokal yang kami tanamkan di sekolah kami. Adapun budaya-budaya lokal di sekolah kami yang bisa menjadikan penguatan karakter untuk anak-anak kami, yaitu yang pertama, kami menanamkan pembiasaan yang baik. Seperti kami di lingkungan kami ini ada masjid, jadi anak-anak itu ketika mendengar azan masjid itu tanpa disuruh dia sudah berbondong-bondong menuju ke masjid, masuk dan keluar masjid tanpa lupa membacakan doa masuk dan keluar masjid. Ketika masuk masjid, dia menyempatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib sebelum melaksanakan sholat wajib, itu tanpa pengarahan atau tanpa pendampingan guru. Nah, pembiasaan seperti inilah yang kita tanamkan, yang mungkin bisa nanti diterapkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada literasi sekolah. Di sekolah kami kebetulan karena sekolah agama, jadi literasi yang kami terapkan secara rutin itu ya pembacaan Al-Quran dan terjemahan. Kami lakukan setiap hari sebelum memulai pembelajaran sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian literasi non akademik yang lain, yaitu kita menaruh pojok-pojok
baca di sekolah kami, di mana anak-anak menggunakan waktu luangnya untuk membaca. Misalnya belum ada jemputan, masih menunggu, nah dia bisa menggunakannya pojok-pojok baca untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian ekstrakurikuler juga beragam di sekolah kami, dengan kami menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, itu kebebasan anak untuk memilih ekstrakurikuler. Jadi dia bisa menentukan ekstrakurikuler yang mana. Ini tujuannya adalah untuk melatih fisik dan mentalnya. Jadi waktu-waktu luang anak-anak selalu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi nantinya terbiasa, sehingga jika ada waktu-waktu kosong dia tidak akan bermalas-malasan. Nah, itulah karakter yang kita tanamkan, budaya sekolah yang menguatkan karakter murid yang bisa kita tanamkan di khususnya kami sekolah SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.